Hai Sobat Gloria semua, apa kabar? Dengan Ardiles di sini. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Sekarang kita udah masuk ke part kedua, belajar keyboard otodidak gratis. Kemarin kita sudah share untuk part satunya. Bagi Sobat Gloria yang mungkin belum nonton video part pertamanya, silahkan nonton lagi videonya ya. Oke, untuk part yang kedua ini, kita akan bahas lebih dalam mengenai jenis dan merek instrumen keyboard ya. Kita akan lebih dalam membahas mengenai keyboard. Kalau sobat semua mau belajar lebih cepat keyboard ini, memang saya sarankan sebaiknya diimbangi dengan praktek. Jadi untuk belajar keyboard yang pasti kalau cuma belajar teori aja tapi tidak praktek ya susah. Jadi saya sarankan untuk praktek. Jadi saya harap sobat Gloria semua itu ada memiliki keyboard di rumah. Atau kalau memang belum punya keyboard di rumah, mungkin bisa belajar di gereja mungkin ya, atau mungkin di rumah keluarga yang ada keyboard di rumahnya bisa mungkin dipinjam sambil nonton video ini, sambil teman-teman bisa coba praktek untuk belajar main keyboardnya. Harga keyboard juga saat ini sih sudah banyak yang terjangkau ya. Banyak yang harganya yang di bawah 5 juta, bahkan di bawah 3 juta pun ada. Eh, dan ini teman-teman bisa cek sendiri ya di toko-toko alat musik dan juga di eh, online marketplace. Saya yakin di sana juga ada ya untuk teman-teman bisa cek. Keyboard sendiri ada macam-macam merek ya. Keyboard ini ada macam-macam merek. Yang saat ini umum sering saya temui itu ada merek Casio. Casio itu sering saya temui juga. Eh, Terus merek Korg, Korg itu juga banyak sering saya temui. Roland, eh, terus merek Technics. Technics itu walaupun pabriknya udah tutup, tapi Technicsnya masih sering, keyboardnya masih sering dipakai ya. Banyak pemain-pemain keyboard yang sering pakai keyboard Technics. Terus yang terakhir itu yang paling sering saya temui itu adalah Yamaha. Ya, keyboard Yamaha ini paling banyak digunakan, banyak sering saya lihat dipakai, eh, terutama di gereja-gereja, di kafe, dan juga di event-event. Wedding-wedding itu saya sering lihat keyboard yang digunakan oleh pemainnya itu Yamaha. Saya sendiri di rumah punya dua keyboard ya. Ada PSR 710 keyboard saya yang lama, PSR 710, dan ini yang baru PSR SX 720 punya Yamaha juga. Eh, untuk keyboard PSR sendiri, yang PSR baik SX atau PSR S biasa itu sudah keyboard profesional ya. Jadi keyboard profesional yang sudah bisa digunakan untuk ngiringin wedding ya, udah bisa untuk ngiringin di acara-acara umum kalau yang profesional PSR. Sebetulnya untuk yang tipe pemula juga ada, tipe E, Yamaha tipe E itu untuk pemula, harganya juga lebih terjangkau. Untuk yang tipe E itu yang baru harganya di bawah 5 juta, ada yang 3 jutaan, ada 4 jutaan, ada yang bahkan 2 jutaan kalau nggak salah. Yang tipe E, kalau yang tipe PSR ini yang profesional, harga secondnya itu di 5 jutaan. Yang second, yang PSR 710 punya saya itu kemarin, saya beli 5 jutaan. Eh, Sedangkan yang baru, yang SX 720 ini, untuk yang SX, tipe XX itu memang yang profesional punya, yang lebih baru istilahnya, itu di 15 jutaan. Karena baru ya, secondnya juga ada, tapi barunya sekitar 15 jutaan. Saya sih lebih menyarankan Sobat Gloria untuk mungkin lebih ngambil yang profesional tipe. Mau yang PSR 700, PSR 710 yang lama nggak apa-apa. Kayak yang punya saya kemarin tuh harganya 5,5 kalau nggak salah, second saya beli kemarin, dan kondisinya masih bagus, masih bisa digunakan sampai sekarang. Dan kelebihannya kalau yang tipe profesional, dia bisa membaca flash disk. Nah, itu kita sebagai pemain keyboard, kita perlu keyboard Yamaha terutama ya, kita perlu punya flash disk ya, karena untuk
Yamaha Corp ya, terutama Yamaha dan Corp, itu ada komunitasnya. Pemain-pemain keyboard itu ada komunitas dan mereka membuat ritme. Karena ritme bawaan yang ada di keyboard, ritme-ritme bawaan itu hanya untuk musik-musik umum ya, musik-musik umum. Contoh misalnya musik untuk waltz ada, mungkin musik untuk musik pop atau mungkin untuk R&B mungkin ada. Tetapi kalau kita pengen main musik-musik yang tradisional Indonesia misalnya kayak dangdut atau mungkin musik-musik Jawa atau musik Batak gitu ya, kita harus pakai flash disk karena keyboard itu bawaannya tidak menyediakan kecuali kalau yang keyboard yang baru ya, yang Indonesian version yang seperti ini ada menyediakan musik-musik tradisional Indonesia. Nah, tapi itu juga masih terbatas. Kita akan lebih nyaman kalau kita punya flash disk sendiri. Dan rata-rata pemain keyboard profesional itu mereka punya flash disk sendiri. Jadi mereka mau pakai keyboard apa aja selama itu tipe PSR, biasanya flash disk mereka bisa dimainkan, bisa dipakai. Jadi contoh misalnya ini musik untuk asli bawaan dari eh, keyboard ya, misalnya contoh seperti ini. Nah, musik seperti ini mungkin bisa digunakan di rumah atau di kafe gitu ya. Tetapi kalau digunakan untuk di acara-acara adat misalnya atau di gereja kurang cocok. Jadi kita perlu ritme yang kita bisa buat sendiri untuk tipe-tipe Yamaha tipe PSR 900 ke atas itu sudah bisa membuat sampling sendiri, sampling musik. Atau mungkin tipe-tipe 700 belum bisa, tapi tipe PSR yang tipe 900 dia udah bisa buat sampling musiknya sendiri. Nah, sampling musik yang misalnya contoh ini yang saya punya di rumah, misalnya contoh untuk musik-musik Batak ya. Misalnya untuk musik-musik Batak atau misalnya kayak contoh ini alu-aluan Batak. Nah, seperti musik itu dia nggak ada di bawaan keyboard ini. Dia harus dimasukkan dengan menggunakan flash disk. Dengan menggunakan flash disk, setelah di input menggunakan flash disk dan di record misalnya di dalam keyboardnya bisa digunakan atau tidak di save di keyboardnya juga bisa digunakan selama dia bisa colok flash disk dan itu hanya bisa digunakan di keyboard profesional tipe PSR. Untuk yang tipe bawah, tipe pemula seperti tipe E, itu dia tidak memiliki flash disk biasanya. Jadi tidak ada untuk input, cara kita menginput musik-musik bawaan yang kita biasa gunakan itu nggak bisa. Jadi saya saranin Sobat Gloria semua teman-teman kalau misalnya mau beli keyboard, saya sarankan lebih baik ambil langsung yang profesional, yang tipe PSR gitu misalnya untuk Yamaha atau Corp itu yang tipe PA misalnya, yang dia bisa ada flash disknya, bisa kita masukin untuk musik dan lagu. Bahkan untuk MIDI pun ya, MIDI itu adalah lagu yang kita buat. Jadi kita bisa rekam atau bisa kita buat sendiri. Misalnya contoh ini, misalnya saya buat musik. Jadi ini bisa main sendiri. Kita nggak perlu main dan itu sudah terrecord. Bahkan untuk lagu-lagu Indonesia, misalnya contoh kayak misalnya lagu ini misalnya Chrisye. Nah, lagu Chrisye misalnya, yang ini Andai Aku Bisa. Kita nggak perlu main lagi dan sudah ada di dalam keyboard ini. Ini canggihnya keyboard. Di piano mungkin nggak bisa seperti ini. Nah, jadi kita di keyboard itu sudah dimudahkan dengan komputerisasi yang ada di dalam keyboard. Nah, jadi dengan adanya flash disk, kita akan sangat membantu kita bisa gunakan itu di keyboard tipe apapun. Tapi biasanya flash disk itu hanya bisa digunakan di keyboard yang semerek ya. Misalnya ritmenya kita punya itu untuk khusus tipe keyboard Yamaha, dia biasanya hanya bisa digunakan di keyboard Yamaha. Dia nggak bisa digunakan di keyboard merek Korg atau Roland misalnya gitu atau Technics. Nah, jadi kalau misalnya kita
biasanya pakai keyboard Korg misalnya di rumah, biasanya kalau kita bisa gunakan di keyboard itu di Korg, kita mau gunakan di keyboard Yamaha nanti flashdisknya itu nggak bisa. Makanya pemain-pemain keyboard profesional sekarang mereka jarang yang bawa keyboard sendiri untuk ke lokasi acara event. Keyboard biasanya sudah ada tersedia, disediain oleh pemilik sound system atau misalnya gedung gitu ya. Pemain keyboard cukup hanya bawa flashdisk dia sendiri aja, karena dia yang tahu nanti untuk musik-musik ini cocoknya apa. Jadi ada beberapa musik-musik Batak yang dia nggak ada misalnya di apa, nggak ada di bawaan. Misalnya untuk musik-musik Batam seperti ini. Nah, ini musik-musik seperti ini sering digunakan di acara-acara wedding Batak. Tetapi nggak ada bawaannya di dalam keyboard ini. Jadi mau nggak mau kita harus pakai flashdisk. Nah, itu makanya saya saranin buat teman-teman sobat Gloria semua eh, untuk bisa punya keyboard. Lebih bagus lagi kalau sudah punya keyboard sendiri di rumah. Dan saya saranin kalau yang belum punya keyboard bisa ambil yang profesional, yang sudah ada flash disk. Kenapa? Kalau kita memang beli yang profesional itu sudah bisa dipakai untuk nanti next ke depannya untuk penggunaan yang lebih profesional. Tapi kalau misalnya di rumah hanya ada tipe E atau mungkin keyboard biasa, nggak apa-apa. Kita akan belajar juga untuk keyboard-keyboard tersebut. Tapi memang akan terbatas nanti untuk kita belajar musik-musik yang lebih profesional ya. Oke, itu mungkin itu yang ingin saya sampaikan di di part 2 kali ini, yaitu jenis-jenis tipe keyboard. Mungkin nanti kita akan bahas lebih ke keyboard yang saya gunakan, untuk part-partnya apa saja dan penggunaannya. Baru nanti kita akan masuk ke cara untuk memainkannya ya. Itu nanti kita akan masuk ke part 3 yang akan kita share di video yang akan datang. Oke, terima kasih untuk sudah subscribe dan sudah follow untuk akun-akun kita. Sampai ketemu di video kita selanjutnya ya. Oke, thank you Sobat Gloria.